warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan mengenai amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar. Amil-amil tersebut diantaranya ada kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, dan zonna dan saudara-saudaranya. Lalu apa sih fungsi-fungsi dari amil-amil tiga ini? Pertama ada kana. Kana berfungsi untuk merofakkan mubtada dan menasobkan yang khobar. Sedangkan inna berfungsi untuk menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Sedangkan donna berfungsi untuk menasobkan mubtada serta khobarnya, sehingga kedua-duanya menjadi maf'ul. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kana. Kana dan saudara-saudaranya. Lalu apa aja sih saudara-saudaranya itu? Di sini saya akan menyebutkannya ya teman-teman dari saudara kana. Yang pertama ada Laisa, Soro, Adha, Asbaha, Zola, Amsa, Bata, Madama, Mabariha, Ma'anfaka, Mazala, dan juga Mafati'a. Lalu lafaz-lafaz yang bisa ditasrifkan. Lalu apa saja sih arti-arti dari saudara kana ini? Yang pertama, Laisa bermakna meniadakan. Soro bermakna suatu perpindahan dari suatu kejadian ke kejadian lain. Adha bermakna suatu kejadian yang terjadi pada duha. Dan asbaha suatu kejadian yang terjadi pada pagi hari. Zola suatu kejadian terjadi pada siang hari. Amsa suatu kejadian yang terjadi pada sore hari. Dan bata suatu kejadian yang terjadi pada malam hari. Madama bermakna sebagai tetap dan terus-menerus. Lalu apa arti dari mabariha, ma'anfaka, mazala, dan mafati'a? Mereka ini bermakna sama dengan laisa yang artinya meniadakan. Lalu di sini saya akan memberikan contoh tentang kana dan saudara-saudaranya. Saya hapus dulu ya. Baik, saya mengambil dari kalimat Zaidun Qaimun. Di sini kita belum memberi kana dan saudara-saudaranya. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya menjadi mubtada dan khobar. Sedangkan sesudah kemasukan kana dan saudara-saudaranya menjadi setelah kemasukan kana
Zaidun qa'iman. Zaidun ini tidak lagi menjadi mubtada melainkan isim kana. Sedangkan qa'iman di sini kedudukannya menjadi khobar kana. Zaidun beralamat i'rab marfu yang ditandai dengan domah karena dia isim mufrad. Sedangkan qa'iman ini beralamat i'rab mansub yang ditandai dengan fathah karena dia ini isim mufrad. Sekian penjelasan dari kana, selanjutnya akan dijelaskan inna dan saudara-saudaranya. Ya, sekarang saya akan membahas tentang inna dan saudara-saudaranya yang merupakan kelanjutan dari kana. Apa aja sih saudara-saudaranya inna itu? Yang pertama ada anna. Yang kedua ada ka'anna. Yang ketiga ada lakinna. Yang keempat ada laita. Yang kelima ada lala. Lalu, apa aja sih makna dari saudara-saudara inna ini? Yang pertama, inna dan anna mempunyai makna sesungguhnya. Lalu ka'anna mempunyai makna bagaikan. Lakinna yang bermakna akan tetapi. Laita yang bermakna seandainya. Dan yang terakhir adalah ala yang bermakna semoga. Sekarang saya akan memberikan contoh dari kalimat Zaidun qa'imun, seperti contoh yang tadi. Sebelum kemasukan amil inna, Zaidun berkedudukan sebagai mubtada dan qa'imun berkedudukan sebagai khobar. Tapi setelah kemasukan amil inna, maka bentuknya akan seperti ini. Inna Zaidan qa'imun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi dari inna sendiri itu menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Sehingga Zaidan di sini tidak berkedudukan sebagai mubtada lagi, melainkan isimnya inna. Dan qa'imun berkedudukan sebagai khobarnya inna. Zaidan di sini beralamat i'rab nasab dengan ditandai dengan fathah karena dia isim mufrad. Sedangkan qa'imun beralamat i'rab rofa yang bertanda dhammah karena dia isim mufrad juga. Sekian pembahasan mengenai inna dan saudara-saudaranya. Selanjutnya akan dibahas mengenai zona dan saudara-saudaranya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai zona yang merupakan kelanjutan dari kana dan saudara-saudaranya dan inna dan saudara-saudaranya. Lalu apa aja zona dan saudara tersebut? Kami akan menjelaskan mengenai zona dan saudara-saudaranya. Yang pertama, saudara-saudara dari zona ada zonantu. Yang kedua ada za'altu. Selanjutnya ada khiltu dan hasibatu.
Lalu selanjutnya ada wajatu, ada alimtu, dan ada ro'aitu. Lalu ada lagi wajaltu. Dan watakhastu. Lalu apa arti dari keempat ini? Keempat ini artinya sama dengan aku menduga. Sedangkan wajatu, alimtu, dan ro'aitu ini juga sama artinya, yaitu aku telah mengetahui dengan yakin. Dan kedua ini, wajaltu dan watakhastu, mempunyai arti yang sama dengan aku menjadikan. Tidak hanya itu, masih banyak merupakan saudara-saudara dari dhonna, yaitu yang termasuk ke dalam dhonna adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Nah, saya akan memberikan contoh dari penggunaan zona. Kita akan mengambil contoh kalimat Zaidun muntolikun. Di sini Zaidun masih berkedudukan sebagai mubtada dan muntolikun masih berkedudukan sebagai khobar. Baik, jika kemasukan amil dhonna menjadi dhonantu Zaidan muntolikon. Zaidan muntolikon di sini bukan lagi menjadi mubtada dan khobar, melainkan Zaidan menjadi maf'ul pertama, lalu muntolikon menjadi maf'ul kedua. Zaidan di sini beralamat mansub yang ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Muntolikon di sini beralamat i'rab mansub yang ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Baik, setelah kami selesai menjelaskan, jika ada yang kurang dipahami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah bisa satu kalimat itu menghilangkan fungsi dari inna? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Apakah bisa untuk inna menghilangkan dari berfungsinya suatu inna tersebut? Ya, saya pernah membaca bisa, karena dia kemasukan oleh ma zaidah, sehingga misalkan inna yang tadinya inna zaidan qaimun menjadi innama gitu, tapi tidak berubah menjadi zaidan qaimun, tetap seperti pada awalnya karena kemasukan ma zaidah. Contohnya seperti innama zaidun qaimun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, Apakah bisa jika semua domir disandarkan pada inna? Contohnya innahu. Dan apakah itu juga termasuk isimnya domir? terima kasih. Pertanyaannya, apakah bisa jika domir bersandar pada inna? Seperti contoh innahu. Dan apakah hu tersebut termasuk isim dari inna? Jawabannya bisa bersandar. Dan hu juga termasuk isim kan? Jadi iya, termasuk isimnya inna. Ya baik, jika ada yang ingin dipertanyakan bisa dipertanyakan lagi. Apakah ada pengaruhnya jika lafaz inna
bersambung dengan fiil, bukan dengan isim. Ya. Baik, saya akan menjawab ya. Sebenarnya tidak berpengaruh apabila fiil itu kemasukan inna. Karena jika fiil ingin dinasobkan, maka harus menggunakan anlan izan kai. Atau bisa disebut juga dengan amil nawasib. Ya. Sedangkan untuk inna wa akhwatuha itu adalah untuk isim-isim. Ya. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena kami pun masih dalam proses pembelajaran. Dan ini juga adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah. Sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.